Beberapa hari ini publik dikejutkan dengan berita pasangan artis Nia Ramadhani dan sang suami Ardi Bakri yang tertangkap polisi atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Rasa tak percaya publik sontak membuat penasaran akan sisi pribadi seorang Nia Ramadhani yang terkenal selalu tampil mewah dan juga glamor. Lantas, seperti apa pandangan seorang psikolog melihat kejadian tersebut? Kata glamor tentu sangat identik dengan Nia Ramadhani. Bersama dengan geng arisannya Girl Squad, Nia Ramadhani dan teman-temannya tak pernah lepas dari yang namanya kontroversi. Memiliki geng sosialita, seperti apa sisi pergaulan Nia Ramadhani bersama para sahabatnya tersebut? Kata cantik sudah sangat melekat dengan sosok Nia Ramadhani. Kecantikan sendiri merupakan suatu anugerah yang tak terhingga harganya. Lantas, seperti apa cara Nia untuk menjaga kecantikannya? Benarkah Nia Ramadhani selalu mendapatkan uang ratusan juta rupiah setiap bulannya dari sang suami untuk kebutuhan pribadinya semata? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjadi istri dari Ardi Bakri tentu membuat Nia Ramadhani naik kelas. Tak hanya kebutuhan pribadinya, Nia juga dimanjakan dengan banyak fasilitas mewah yang dimiliki sang suami. Di Instagram pribadinya, Nia selalu tampil mewah dan elegan, apalagi Nia sering terlihat berpose dengan beberapa koleksi tas kelas dunia pribadinya. Lantas, seperti apa jawaban Nia Ramadhani saat ditanya tentang gaya fashionnya yang mewah? Serta seperti apa komentar sang suami tentang hobi belanja istrinya itu. Beli di mall-mall gitu brand Indonesia. Karena emang makin kesini makin seru-seru gayanya. Ada ini aku tuh ini brand Indonesia juga nih tapi nggak tahu apa gitu. Ada masalah dari atas sampai bawah sebenarnya kalau emang nemu yang cocok nggak ada masalah. Kejadian yang menimpa pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ini tentu sangat mengagetkan publik. Dirasa memiliki semuanya, tentu tidak ada yang menyangka keduanya bisa mengkonsumsi barang haram tersebut. Hal ini tentu akan sangat berdampak pada psikologis mereka berdua. Dari kacamata seorang psikolog, bagaimana kejadian ini bisa sangat mempengaruhi mental Nia dan Ardi? Serta bagaimana tanggapan psikolog melihat netizen yang begitu menyudutkan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Kalau alasan biasanya memang nggak terlalu bisa tahu untuk spesifik setiap orang itu apa ya. Tapi kan biasanya selalu mengatakan karena diajak temen, karena masalah pribadi yang kemudian tidak terselesaikan, adanya pandemi mendorong kemudian tidak ada pekerjaan jadi malah bingung sehingga harus kemudian mencari cara lain. Tapi nggak tahu caranya gimana, jadi lari dari kenyataan lah, pastinya pakai. Kalau orang yang sudah punya segalanya, mungkin punya alasan berbeda. Ada kala keisengan atau karena kepengen experience eksplorasi tertentu gitu ya, kemudian menggunakan hal tersebut. Dan kemudian orang-orang yang dengan punya manusia itu punya ring gaul ya. Oh jelas sekali, dampaknya besar sekali. Karena pada waktu dia kemudian ya, kalau public figure tuh kan ada netizen tuh ada yang suka, ada yang tidak suka gitu ya. Bagi yang tidak suka pasti akan akhirnya kan kelihatan nih gitu ya. Bagi yang suka mungkin jadi kehilangan kepercayaan gitu. Makanya gini, public figure itu banyak penganut atau fansnya. Sebetulnya orang kalau ngefans kepada orang tuh harus ngelihat bukan orangnya, tapi sikapnya, kebaikannya apa misalnya
rendah hati, ramah, terus apa gitu. Tapi jangan orang itu secara utuh, pokoknya dia gitu. Jadi akhirnya ada cacat sedikit dari si public figure ini, udah merontokkan semuanya. Sementara kalau kita bilang ini, oh dia orangnya tuh sangat ini ya, toleransinya tinggi banget. Orangnya tuh suka menolong orang lain ya, maka ada cacat sedikit, tapi itu tetap masih ada hal-hal yang positif yang masih bisa dipegang oleh yang menjadi fans ya. Namun fans zaman sekarang, apalagi anak-anak muda, nggak ngelihat itu, tapi ngelihat secara utuh. Sehingga kalaupun ada masalah, jadi berdampaknya adalah kemudian ini orang jadi tidak disukai sama sekali. Di balik seluruh kontroversi mengenai dirinya, Nia Ramadhani memiliki sahabat yang selalu ada untuknya. Girl Squad merupakan geng Nia Ramadhani bersama teman-teman artisnya. Di antara keglamoran gaya hidup setiap anggotanya, benarkah Girl Squad masih sempat memberikan kepunyaan mereka untuk gerakan sosial? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Berawal dari geng arisan, Nia Ramadhani bersama dengan teman-temannya membentuk Girl Squad. Grup ini terdiri dari Nia Ramadhani, Jessica Iskandar, Jennifer Bahdim, Dr. Iren, Teresa Winatan, Sally Adelia, Rosma Suhardi, dan Hertika Putri. Semua yang tergabung di Girl Squad merupakan orang-orang yang terbilang memiliki kehidupan glamor sama seperti Nia Ramadhani. Girl Squad merupakan grup yang kompak yang selalu memperlihatkan kebersamaannya dengan gaya mereka sendiri. Selalu tampil mewah menjadi ciri khas dari Girl Squad. Disebut sebagai geng sosialita, seperti apa awal perkenalan member Girl Squad? Dan bagaimana tanggapan para suami melihat istri mereka tergabung dalam geng ini? Kita udah mau setahun, tapi kalau kenalnya aku kayak kenal ARD udah 2010, kenal Nia udah dari Nia jadi artis. Aku jadi artis karena Nia dulu jadi artis. Terus kenal Caca juga pas kita sama-sama jadi artis. Kenal Sally udah dari 2009, terus kenal Tere baru, kenal Nina ya 2 tahun ya, 3 tahun. Kayak gitulah. Kalau ngumpulnya Rosma kenal udah lama banget, udah 2011 tahun ya? Hah? Lama banget ya? Beda-beda karena kan backgroundnya juga semuanya beda-beda. Sekarang apa yang dikerjain tiap harinya juga kan beda-beda gitu. Atau kita ketemu weekend, kalau kita mau pergi sampai malam ya kita weekend gitu, emang itu saatnya kita santai. Suami juga ikut. Gitu. Jadi sebenarnya kita kalau ketemu mungkin cuma 2 jam 3 jam, tapi kita value our time aja gitu. Kita bener-bener ngelakuin apa nih pas 2 jam 3 jam, apa yang mau kita omongin gitu. Makanya biasanya kita broad di issues-nya itu yang penting-penting, kalau yang nggak penting nggak kita omongin. Enggak kok. Masuk ke situ. Nggak komplain. Malah kan suami aku kemarin bilang aku mau ikutan ketik gitu. Kalau dari suami Ya, aku sayang. kalau suamiku sih mereka kan suka kumpul juga sama teman-teman. Suamiku sebenarnya dia orang yang bisa berteman dengan siapapun gitu, tapi mungkin dia saat mau berteman suamiku agak lebih hati-hati gitu orangnya, jadi lihat-lihat dulu gitu. Nah terus habis itu begitu suamiku kenal sama mereka semua, suamiku cocok gitu sama mereka, senang gitu. Girl Squad memiliki member dari kalangan yang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar adalah seorang public figure. Jennifer Bahdim adalah istri dari pemain sepak bola timnas Indonesia, Irfan Bahdim. Dr. Iren sendiri merupakan seorang dokter hewan terkenal, sedangkan Teresa Winatan adalah sahabat dekat Nia Ramadhani yang sekarang menjadi asisten Nia.
Sally Adelia adalah presenter sekaligus pebisnis sukses dan ia dinobatkan sebagai anggota paling cantik berdasarkan polling netizen. Dua member terakhir, Rosma Suhardi dan Hertika Putri, merupakan anggota Girl Squad yang sukses di bidang bisnis. Berasal dari beragam latar belakang, semuanya memiliki kesamaan, yaitu memiliki harta yang berlimpah. Selalu berkumpul untuk arisan barang-barang mewah. Benarkah Girl Squad masih memiliki jiwa sosial dengan mengadakan gerakan sosial? Seperti apa tanggapan dari Girl Squad disebut sebagai inspirasi banyak orang di sosial media? Jadi di captionnya Pak Jokowi mau tas. Jadi dari apa ya, rasa simpati kita, rasa sayang kita, rasa kepedulian kita pengen ya sedikit banyak berbagi sama mereka. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia juga kita kan pengen negara kita besar, negara kita maju. Kan kayak misalkan dari Instagram gitu kita suka lihat ada beberapa orang-orang ikutin foto-foto kita. Insya Allah dengan apa yang kita lakukan sekarang banyak orang-orang yang akan ikutin kita, jadi makin banyak orang-orang yang akan terbantukan gitu. Karena diikut-ikutin kan kita jauh lebih seneng gitu, bukan foto-fotonya doang. Gitu. Kegiatannya juga yang positif, banget. Ngelihatnya kalau ngelihat perkumpulan lain yang senang, semangat, apalagi ya seneng banget gitu. Maksudnya kita dunia ini kan dunia apa? Kita hidup bersosialisasi. Jadi kalau kita punya banyak teman, membagi kebahagiaan, karena banyak teman tuh banyak rezeki, banyak inspirasi, banyak yang bisa kita pelajarin dari tiap individu. Menjadi istri dari pengusaha kaya tentu membuat Nia Ramadhani juga memiliki banyak uang. Lantas benarkah Ardi Bakri setiap bulannya memberikan uang ratusan juta untuk kebutuhan bulanan Nia Ramadhani? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sejak menikah dengan Ardi Bakri, hidup Nia Ramadhani seketika berubah. Ardi Bakri sendiri merupakan anak dari pengusaha dan politisi Abu Rizal Bakri. Memiliki kekayaan yang berlimpah, benarkah Nia Ramadhani mendapat uang bulanan hingga ratusan juta setiap bulannya? Dan seperti apa cara Nia Ramadhani mengatur uang bulanannya? Uang jajan apa? Emang ada? Nggak ada itu. Uang jajan apaan? Nggak ada, aku nggak pernah ngebuka uang jajan. Aku ngapain juga, aku nggak tahu. Ntar Mas ngiri lagi aku dapat duit berapa. Enggak lah, itu cuma bercanda. Lagian juga kalau misalkan duit belanja tuh udah aku sendiri udah patokin. Karena kan uang, ya biasa aja kayak pernikahan orang-orang lain. Kayak misalkan Mas di sini juga ada nikah, tiap bulan udah ada satu angka di mana kasih ke istrinya, terserah istrinya itu mau pokoknya yang penting kebutuhan rumah udah selesai, sisanya ya terserah istrinya mau diapain gitu. Enggak, kebablasan yang minta dikit lagi paling nggak apa-apa. Enggak, dia ngebebasin dan saya tahu diri, udah itu aja. Tahu, kalau budget nggak tahu. Cantik adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari seorang Nia Ramadhani. Menjaga kecantikan dan melakukan perawatan tentu menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh Nia Ramadhani untuk menjaga penampilannya. Lantas, seperti apa perawatan yang dilakukan oleh Nia Ramadhani dan sepenting apa perawatan kecantikan menurut dirinya? Buat aku sih sangat penting karena aku mempunyai seorang suami yang aku harus menjaga tubuh aku supaya ya saat aku lihat di kaca aku seneng, artinya suami aku juga pasti akan seneng gitu. Kalau misalkan kita ngelihat di kaca, aduh nggak suka nih gitu, apalagi suaminya. Emang diet sih, emang ngurusin badan. Udah gitu kerja juga, yang satu lagi yang paling penting adalah bahagia terus gitu, dan jangan banyak
kesel-kesel sama orang, jangan banyak benci-benci sama orang gitu. Nggak tahu deh kalau Hot Mom ya terserah deh orang mau ngomong apa gitu. Yang penting sejauh itu masih bagus, alhamdulillah gitu. Terus kalau dibilang awet muda ya alhamdulillah, karena emang aku juga sama anak-anak aku lebih kayak memposisikan sebagai temen sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.